Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya berasal dari kelas 2A dengan nomor PP 2412015. Di sini saya akan membacakan materi tentang implementasi preventive maintenance pada pompa sentrifugal dengan pemanfaatan sensor Internet of Things atau IoT di era industri 4.0. Selanjutnya ada latar belakang dari tugas industri 4.0 ini. Pompa sentrifugal merupakan salah satu peralatan yang memiliki peran penting dalam berbagai proses industri. Selama ini, perawatan umumnya dilakukan dengan metode preventif maupun corrective maintenance. Preventive maintenance seringkali menyebabkan penggantian komponen yang sebenarnya masih layak digunakan, sedangkan corrective maintenance berpotensi menimbulkan kerusakan mendadak yang dapat menghentikan proses produksi. Oleh karena itu, predictive maintenance menjadi solusi yang lebih efektif karena perawatan dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan yang dipantau secara real-time menggunakan teknologi IoT. Selanjutnya ada konsep preventive maintenance. Tahapan preventive maintenance diawali dengan pengambilan data dari berbagai sensor yang mengukur getaran, suhu, tekanan, debit aliran, dan aliran listrik masuk ke motoran. Informasi tersebut kemudian dikirim ke gateway dan cloud untuk disimpan serta diproses. Setelah melalui proses pengolahan data, algoritma machine learning digunakan untuk mengenali pola, mendeteksi anomali, dan memperbaiki kemungkinan terjadinya kerusakan. Selanjutnya ada pompa dan kegagalan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal tersusun atas beberapa komponen utama seperti impeller, casing poros, bearing, seal, dan motor penggerak. Serta untuk mengetahui kondisi setiap komponen, digunakan sensor yang memantau parameter penting, antara lain getaran, suhu, tekanan, debit aliran, serta arus listrik. Kerusakan yang sering ditemukan meliputi kerusakan bearing, ketidaksejajaran poros atau shaft alignment, ketidakseimbangan putaran, kavitasi, kebocoran seal, hingga panas berlebihan pada motor. Selanjutnya, sensor IoT dan arsitektur sistem. Sistem predictive maintenance memanfaatkan berbagai sensor seperti accelerometer untuk mengukur getaran atau vibrasi, thermocouple untuk suhu, pressure reducer untuk tekanan, sensor arus dan tegangan, serta flow meter untuk mengukur debit aliran. Data yang diperoleh dikirim melalui jaringan komunikasi menuju gateway, kemudian diteruskan ke cloud untuk diproses. Keseluruhan sistem terdiri atas lapisan perangkat, jaringan komunikasi, pengolahan data, dan aplikasi yang menampilkan hasil pemantauan dalam bentuk dashboard serta notifikasi. Selanjutnya ada metode analisa data. Data yang telah dikumpulkan dianalisa menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah analisa berdasarkan standar ISO 10816 untuk mengetahui apakah tingkat getaran masih berada dalam batas aman. Selain itu, analisa FFT digunakan untuk mengenali pola kerusakan pada komponen tertentu. Algoritma machine learning seperti random forest, support vector machine, dan neural network dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan kondisi pompa sekaligus memperkirakan sisa umur pakai komponen atau remaining useful atau rule. Selanjutnya ada studi kasus implementasi. Pada contoh implementasi ini, sensor getaran dipasang pada bearing
Sensor suhu ditempatkan di casing dan motor, sedangkan sensor arus dipasang pada terminal motor. Data yang diperoleh dikirim secara nirkabel menuju gateway dan cloud dianalisis. Sistem mempelajari kondisi operasi normal. Eh, Kondisi normal, kemudian mendeteksi perubahan yang mengindikasikan adanya kerusakan. Apabila ditemukan gejala awal kerusakan, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada teknisi, sehingga tindakan perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan yang mengganggu proses produksi. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi saya. Sebagai penutup, penerapan preventive maintenance berbasis IoT memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan keadaan pompa, mengurangi downtime yang tidak direncanakan, mengoptimalkan biaya perawatan, dan memperpanjang usia peralatan. Meskipun demikian, penerapan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kebutuhan investasi awal, kesiapan sumber daya manusia, keamanan cyber, serta ketersediaan data historis. Oleh sebab itu, implementasi sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan diiringi peningkatan kompetensi tenaga kerja atau SDM dan pengembangan sistem prediksi yang lebih akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.